kita mulai sekarang. Oke, monggo Mas. Oke, Mas. Yes, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat selalu, penuh berlimpahan berkah. Amin. Pagi ini kesempatan baik ya, di awal bulan Oktober kita akan memulai kembali kegiatan training pengembangan kompetensi yang merupakan kerjasama BNPPPI dengan SPMI, School of Planning and Management Indonesia. Jadi pagi ini kita akan mengambil tema, masih ada kaitannya dengan pertemuan minggu-minggu sebelumnya, yaitu mengenai tata kelola penilaian angka kredit. Secara khusus adalah penyusunan laporan kegiatan perencanaan subunsur legitimasi kebijakan Renbank, paper yang nanti akan dibawakan oleh Pak Randi, dan nanti mungkin ada beberapa praktek-praktek teknis terkait dengan pendalaman materi. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, izinkan kami akan menyampaikan beberapa ketentuan atau tata tertib. Yang pertama, terkait dengan akses ke Zoom nanti akan dikendalikan oleh host. Kemudian ID peserta BIMTEK ini mohon dapat menggunakan nama asli karena nanti juga akan terkait juga dengan pemberian sertifikat. Kemudian para peserta diharapkan dapat menjaga perilaku dan kesopanan. Kami memberikan kepada host, tidak ada peserta yang mungkin mengganggu kelancaran ini untuk bisa diberikan beberapa tindakan. Kemudian selama proses pemaparan dari narasumber, kami berharap peserta bisa mematikan suara. Nanti ketika ada sesi tanya jawab, baru akan kita berikan kesempatan untuk bisa membuka suara. Kemudian peserta silakan nanti bisa menanyakan hal-hal atau berdiskusi pada saat sesi diskusi atau ketika sedang dalam proses pemaparan dari pemapar nanti bisa menuliskan di chat. Nanti kami akan bantu untuk merekapkan ataupun menanyakan itu kepada narasumber. Kemudian sertifikat kegiatan ini nanti akan dibagikan kurang lebih 14 hari setelah acara. Nanti setelah kegiatan ini kami akan membagikan form evaluasi dan juga mohon dapat diisi dengan juga mencantumkan nomor anggota BPPI. Mungkin itu beberapa ketentuan umum yang akan kita gunakan pada pagi hari ini. Kemudian sesi acara nanti kita akan mulai dengan pembukaan, lagu Indonesia Raya dan seterusnya. Dan sebelum kita memasuki acara itu, mungkin alangkah baiknya kita memulai pagi yang baik ini dengan berdoa agar kegiatan kita hari ini sungguh benar-benar diberikan kelancaran, diberikan kemanfaatan yang seoptimal mungkin untuk kepentingan kita masing-masing ataupun untuk kepentingan perencanaan pembangunan secara umum. Mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kami persilakan. Cukup? Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, sebelumnya mari kita bangkit berdiri untuk mengumandangkan lagu Indonesia Raya yang nanti selanjutnya akan dilanjutkan dengan lagu Mars PPPI. Kami persilahkan kepada host untuk bisa memutar lagu Indonesia Raya dan kemudian dilanjutkan untuk lagu Mars PPPI. Indonesia
Indonesia bersatu. Hiduplah kamu, hiduplah ibu, bangsaku, baikku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Selanjutnya sebelum kita memulai diskusi pada siang ini, alangkah baiknya kita dengarkan terlebih dahulu laporan pelaksanaan kegiatan dari Center of Excellence, ya, pengembangan kompetensi perencana, Bapak Agus Salim, selaku salah satu pengurus di pengembangan kompetensi perencana PPPI Center of Excellence. Kami persilahkan. Monggo, Mas Agus. Oke, terima kasih Mas Imam. Terdengar ya suara saya, Mas? Jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Idio Gede Sugiamerta selaku Ketua PNPPPI, kemudian ada Pak Edi Suirmanto selaku Direktur SPMI, dan sudah ada juga ini saya lihat Pak Randi, salah satu perencana terbaik yang kita punya ya Pak. Apa kabar Pak Randi? Kemudian terima kasih Mas Imam yang sudah memberikan waktu untuk ikut gabung memfasilitasi kita jadi moderator, dan juga semua Bapak Ibu peserta training pada pagi hingga siang hari ini.
laporan singkat saya nih. Jadi yang pertama saya perkenalkan ini sebetulnya Mas Imam itu ada slot jadi narasumber ini Pak Gede. Cuman ini kemarin karena yang incas moderatornya Mas Andri itu ternyata ada berhalangan gitu mendampingi pimpinan itu. Nah ini saya minta Mas Imam untuk menggantikan. Sama-sama Budi Dharma, namanya sama. Yang satu Andri Budi Dharma, yang satu Imam Budi Dharma. Cuma nanti ada sesi Mas Imam nanti akan akan memberikan materi gitu. Saya sendiri kenal dengan Mas Imam ini pas Diklat Muda Pak. Jadi sudah tahu betul kapasitas dan kualitas beliau ini. Salah satu perencana terbaik juga di DIY ini. Terima kasih sekali lagi Mas Imam. Kemudian pada pagi hari ini kita memasuki sesi yang ke-9 kalau tidak salah hitung, kembali dengan Pak Randi. Kita materi dasar. Kali ini kita akan fokus ke Pak. Saya agak terdistrak dengan cara, mohon maaf. Jadi kita akan fokus ke subunsur adopsi dan legitimasi kebijakan perencanaan bangunan yang akan difokuskan salah satu jenis outputnya itu policy paper gitu ya. Jadi nanti Pak Randi akan fokus itu plus gitu ya, plus karena sesuai janji Pak Randi 2 minggu yang lalu gitu juga akan menyentuh implementasi dari pendekatan logical framework itu yang waktu itu yang saya berikan materi gitu. Nah, Pak Randi nanti akan juga menyentuh itu sehingga minta waktu lebih lama gitu. Nah, berhubung juga ternyata sebagian ada upacara gitu sehingga kita mulai telat sehingga nanti lebih lama lagi gitu selesainya. Jadi ini mohon informasi buat Bapak Ibu semua gitu bahwa kita nanti ekspektasinya sampai jam 1 WIB. Sehingga nanti bisa disambi-sambi gitu, barangkali ada yang mau sholat dulu, ada yang apa dulu gitu sambil tetap acara berlangsung begitu ya, biar lebih efisien waktunya gitu. Kemudian perlu juga kami informasikan bahwa kita juga sudah mempersiapkan untuk 1-2 minggu ke depan gitu, nanti akan menyusul untuk minggu depan itu nanti ya Pak Muji yang akan memberikan materi terkait dengan penyusunan rencana pembangunan daerah RPD atau RPJM di transisi begitu. Jadi nanti itu sangat penting sekali terutama bagi Bapak Ibu yang daerahnya sedang atau akan menyusun gitu ya, karena periodisasi kepala daerah yang selesai sebelum 2024. Nah, ini penting sekali bahwa Pak Muji punya pengalaman mensupervisi beberapa daerah yang menyusun RPD. Nah, kemudian selanjutnya kita juga akan Sabtu selanjutnya lagi kita juga akan ada training terkait penulisan karya ilmiah lagi gitu yang akan disampaikan, insya Allah disampaikan oleh Pak Rifki gitu, tapi dengan angle topik yang berbeda dari dulu yang disampaikan. Itu barangkali yang bisa saya laporkan. Semoga Bapak Ibu semua pada pagi hari ini bisa mengikuti training dengan lancar gitu dan akan mendapatkan inspirasi dari apa yang akan disampaikan oleh Pak Randi. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Agus. Jadi mungkin Bapak Ibu yang belum kenal, Mas Agus itu adalah perencana juga di pemerintah Kota Yogyakarta. Beliau saat ini sebenarnya sudah lulus uji perencana madya ya Mas Agus ya. Cuma mungkin karena persyaratan tinggal dikit saja, nah, mungkin tahun ini atau tahun depan sudah madya di perencana madya. Salah satu perencana yang aktif juga menulis paper maupun karya tulis. Jadi nanti selain dengan Pak Randi, nanti Bapak Ibu juga bisa belajar dengan Mas Agus. Baik, selanjutnya pengantar selanjutnya kami berikan kesempatan kepada mitra PPPI yaitu SPMI selaku salah satu yang mengelola pelatihan ini, membantu PNPPI dalam mengelola pelatihan. Pada Bapak Heri Suhermanto selaku Direktur SPMI kami persilahkan. Monggo Pak Heri. Mas Imam. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Gede yang saya hormati, Pak Agus, Pak Rati, teman-teman semua, para peserta khususnya, Bapak dan Ibu. Saya sebenarnya ada 3 slide, tapi alhamdulillah ini bisa ditampilkan. Baik, saya akan mulai dengan penjelasan pertama. Pada prinsipnya,
dari sudut pandang saya, dari hasil penelitian kecil ya terhadap beberapa literatur, saya melihat policy paper itu tampaknya merupakan suatu manifesto atau pernyataan, ketegasan, pandangan akademik dari para pemikir yang terkait dengan kebijakan yang telah dilakukan selama ini. Umumnya begitu. Dan ini diproses berdasarkan hasil penilaian dari situasi terkini, kemudian dianalisa, melakukan penelitian yang lebih dalam barangkali, yang hasilnya itu bisa bersifat diskresi terhadap kebijakan, revisi, ataupun hal yang baru, yang tentunya diharapkan bisa disikapi oleh para pembuat keputusan di bidang terkait. Nah, di sini ada hal yang penting, yaitu adanya kepentingan. Kepentingan ini biasanya tawar-menawar. Nah, diharapkan oleh policy paper ini dapat dijembatani hasil penelitian dengan para pembuat kebijakan. Dalam hal mana sesederhana apapun pembuatan kebijakan, dalam implementasinya dia akan berproses. Ya, yaitu terkait juga dengan dinamika dan dampak dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Nah, di sini barangkali policy paper itu bisa diwujudkan dalam bentuk suatu daftar bagaimana kita bisa menggeser persepsi-persepsi melalui usulan-usulan alternatif kebijakan yang diperlukan. Untuk apa? Untuk memuluskan pencapaian tujuan, terutama terkait dengan bidang kebijakan publik dan tata kelola. Apakah kelembagaan, apakah kebijakan itu sendiri, di dalam proses perencanaan khususnya di Indonesia, karena kita adalah para perencana. Nah, di sini SPMI merasa perlu untuk mensosialisasikan setidaknya bagaimana apakah mungkin kita melakukan standarisasi dan harmonisasi penyusunan kebijakan publik dan tata kelola implementasinya dalam suatu format policy paper yang akan bekerja pada proses perencanaan. Baik, lanjut. Nah, lingkup kebijakan itu sendiri sangat luas karena bidang perencanaan mencakup hampir seluruh sisi kehidupan masyarakat, apakah itu dalam perspektif nanti nasional, regional, lokal, ataupun dalam perspektif Ipolek, Sosbud, Hankamnas, ya, dan lain-lain lah. Cukup banyak perspektifnya nanti, termasuk spasial perspektif, itu terserah daripada para pemangku kepentingan. Nah, yang penting adalah ada semacam kecocokan ini dari berbagai macam legal aspek dan legal institusinya dengan hasil riset dan bagaimana kita bisa mengkomunikasikan temuan-temuan tersebut. Ya, dari sinilah barangkali nanti studi sangat mendukung untuk melakukan fit tadi. Baik, lanjut. Secara ringkas saya kira dapat saya katakan bahwa ini catatan akhir barangkali, menjadi mayoritas di lembaga legislatif, DPR atau DPRD, itu berarti barangkali kita bisa menguasai arah dan kebijakan pembangunan, dan kekuasaan untuk mengatur, kekuasaan untuk menahan dan mengeluarkan anggaran, dan lain-lain. Itu ada dalam peraturan dan perundangan. Namun demikian, kiranya kita bisa melihat bahwa bukan demokrasi yang memegang banyak elemen untuk mengatasi isu global hingga lokal. Kadang-kadang lokal pun bisa. Ya. Nah, di sini pengetahuan itu sangat diperlukan. Untuk apa? Untuk mendapatkan alat yang sesuai dan penting dalam membuat kebijakan cepat dan tepat. Disinilah peran dari policy paper. Barangkali bisa menggerakkan pemerintahan atau para pembuat keputusan ke sistem yang lebih terbuka, secara cepat dan tepat, sekaligus menerima partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, tentunya dengan perhitungan risiko yang matang. Dan kesepakatan atau ketidaksepakatan, kebuntuan ataupun kelancaran mungkin terjadi dalam proses pengambilan keputusan. Namun demikian, hal ini kiranya perlu dikaji kembali berdasarkan kewenangan
dan apa yang kita usulkan sebagai kebijakan bisa kita prioritaskan, mana yang harus didahulukan setelah yang lain. Inilah bagian dari pendekatan strategis dalam memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Dan terakhir, barangkali perumusan dan implementasi kebijakan kiranya dapat bekerja lebih baik melalui informasi dan interaksi publik yang simetris. Saya kira demikian dari saya. Selamat berdiskusi dengan Pak Randi khususnya yang akan tentunya menjelaskan lebih teliti hal-hal terkait dengan penulisan policy paper. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Pak Heri untuk pengantar diskusi pagi ini. Bapak Ibu, selanjutnya sebelum kita memasuki ke sesi pemaparan dari Pak Andi, alangkah baiknya kita terlebih dahulu beberapa arahan dari Pak Ketua, Pak Ketum PPPI, Pak Idewa Gede Sugiharta. Waktu kami silakan Pak Idewa untuk memberikan beberapa hal-hal yang mungkin perlu menjadi perhatian bagi teman-teman di perencana ini. Monggo, kami persilakan, Pak. Baik, Mas Imam Budi Dharma. Ini saya dapat energi baru lagi kami di PPPI, Mas Agus. Anak-anak muda ini luar biasa. Terima kasih, Mas Imam. Sahabat perencana seluruh Indonesia dan dimanapun berada. Salam perencana bangkit PPPI. Salam perencana bangkit PPPI. Nah, ini sudah semangat luar biasa nih. Oh, kalau boleh sekali lagi nih biar lebih semangat ya. Salam perencana bangkit PPPI. Salam perencana bangkit PPPI. Kebetulan Hari Kesaktian Pancasila hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Kawan-kawan semua, selamat datang kembali para peserta training. Hari ini kita masuk ke training ke-9. Ke-9 tidak terasa, yaitu training mengenai tata kelola penilaian angka kredit. Dengan topik penyusunan laporan kegiatan perencanaan subunsur legitimasi kebijakan Renbank. Ini masuk kategori policy paper dan nanti akan diperkaya dengan praktek pendalaman materi logical framework analysis. Hari ini, kawan-kawan semuanya, narasumber hari ini adalah Bapak Randy R. Wrihatnolo. Beliau adalah perencana ahli utama Bappenas, perencana ahli utama, mungkin yang sementara ini beliau yang paling muda mendapat gelar perencana ahli utama. Mudah-mudahan nanti ada lagi young generation yang hadir di dalam training ini menyusul beliau. Master trainer, moderator, ada Pak Imam Budi Dharma. Mungkin saya biar lebih akrab lagi, saya biasanya manggil Mas Imam. Tadi kalau Pak Randy, saya biar sehari-hari ketemu beliau, biasanya manggil Mas Randy gitu. Jadi Pak Imam ini perencana ahli muda di Pemda DIY. Saya mengaturkan atas nama PPI, saya mengaturkan terima kasih Mas Randy. Saya tahu betul beliau ini orang sibuk, super sibuk ya. Di tengah kesibukan masih berkenan berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada kita semua. Demikian juga Mas Imam Budi Dharma. Jadi ini ibadah pengetahuan yang luar biasa di hari Sabtu ini. Biasanya kita semua berkumpul bersama keluarga, tapi di sini kita berbagi dengan kawan-kawan sesama PPPI. Bapak Ibu, kawan-kawan peserta training, hari ini topik bahasan yang sangat penting bagi seorang perencana. Di kalangan ahli-ahli manajemen disebutkan bahwa seorang perencana harus memiliki kemampuan untuk menganalisis situasi existing, membangun hierarki logika dari tujuan yang akan dicapai,
mengidentifikasi risiko potensial yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan hasil, membangun cara untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tujuan, output, dan hasil, outcomes. Selanjutnya adalah menyajikan ringkasan aktivitas suatu kegiatan, serta membantu upaya monitoring selama pelaksanaan implementasi kebijakan, program, maupun kegiatan. Untuk itu, kawan-kawan semua sebagai pemangku jabatan fungsional perencana perlu mempelajari dan mempraktekkan instrumen penting dalam manajemen. Di samping kita merumuskan penyusunan policy paper, juga kita penting memperdalam ilmu apa yang disebut dengan logical framework analysis. Tadi secara ringkas, Direktur School of Planning and Management Indonesia, SPMI, Bapak Heri Suhermanto, telah menyinggung bagaimana nanti logical framework analysis ini dapat dipraktekkan dalam penyusunan laporan kegiatan perencanaan subunsur legitimasi kebijakan Renbang, policy paper, untuk memuluskan pencapaian tujuan, terutama terkait dengan bidang kebijakan publik dan tata kelola kelembagaan dalam menjalankan proses perencanaan di Indonesia. Saya pikir kawan-kawan di peserta yang ikut training hari ini, banyak yang masih muda-muda, belum kenal siapa Pak Haji Heri Suhermanto, PhD. Jadi beliau ini memang low profile. Jadi beliau ini adalah senior kita semua. Beliau Ketua Umum PPPI pertama tahun 2006. Dulu namanya masih AP2I. Jadi ini saya perkenalkan. Beliau adalah PhD dari MIT, USA, S1 di ITB. Ya. Beliau sudah malang melintang di proses perencanaan pembangunan ini di lembaga-lembaga baik pusat maupun daerah, internasional. Prof. Pak Heri Suhermanto, terima kasih. Tidak beliau hampir setiap Sabtu hadir memberikan perspektif sebelum kita memulai suatu training. Jadi apa yang disampaikan beliau tadi 3 slide yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya tidak akan mengupas lebih detail apa materi hari ini, akan dibedah oleh pemateri Pak Mas Randy, yang sudah tidak asing lagi di kalangan fungsional perencana. Saya perhatikan teman-teman hampir 200 lebih gitu ya, yang hadir hari ini sudah tidak sabar menunggu 279 Pak ini Pak. Wow, hampir 300 ya. Saya dapat laporan dari teman-teman SPMI yang daftar sebenarnya hampir mendekati 400 ini. Tapi ternyata kenapa 270? Karena kecepatan tangannya ngeklik gitu Mas Agus. Jadi ngekliknya bisa 2 kali, 3 kali gitu. Jadi teman-teman SPMI coba menelusuri satu nama ini bisa 3 kali masuk begitu ya. Jadi teman-teman di SPMI coba meneliti betul para peserta ini gitu. Baik, karena ini waktu, saya tidak akan panjang lebar lagi. Demikian pengantar dari saya. Training saya buka. Selamat mengikuti training. Salam perencana, bangkit PPPI. Salam perencana, bangkit PPPI. Baik, saya dengar sudah sudah suaranya semangat. Saya ucapkan selamat dan sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Om. Oke, terima kasih Pak Dewa. Jadi Bapak Ibu, tadi sudah ada beberapa pengantar baik dari Pak Heri maupun Pak Ketum, jadi untuk memperkaya diskusi kita siang ini. Sebelum memasuki
sesi pemaparan dari Pak Randi, mungkin saya akan berikan beberapa pengantar. Kalau Bapak Ibu membaca rincian terkait dengan butir-butir unsur perencanaan ya, saya rasa yang dibahas pagi ini sebenarnya adalah dalam tanda kutip banyak yang menjadi bagian-bagian inti dari kegiatan perencanaan. Kalau kita melihat di unsur adopsi dan legitimasi rencana pembangunan, di situ ada